warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina ini dengan NPM 24170511063. Di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Apa sih komputer itu? Komputer merupakan salah satu penemuan penting dalam sejarah teknologi. Perkembangan membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, perjalanan ini menunjukkan manusia itu membutuhkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengolah informasi. Nah, komputer itu dibagi menjadi 5 generasi yang diketahui pada saat ini. Komputer generasi pertama itu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Ukurannya sangat besar, menghasilkan panas berlebih, dan membutuhkan konsumsi listrik yang tinggi. Proses kerjanya lambat serta hanya mampu menjalankan instruksi dalam bahasa mesin. Operasinya masih menggunakan media kartu berlubang sebagai alat input dan output data. Contoh komputer generasi pertama itu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, Z3, EDVAC, ESAC, dan UNIVAC. Nah, ENIAC ini terbagi atas ENIAC 1 dan ENIAC 2. UNIVAC ini terbagi atas UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Komputer generasi kedua itu menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum, sehingga ukurannya lebih kecil dan konsumsi energinya lebih hemat. Kinerja komputer lebih cepat dan efisien, dan dalam generasi ini komputer mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya itu IBM 1401, UNIVAC 3 yang dikembangkan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2, Honeywell 400, Borg 200, ILIAC 2. Nah, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu IC yang membuat kinerjanya lebih baik dan lebih andal dibanding generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya semakin kecil dan lebih praktis digunakan. Komputer pada masa ini sudah mampu menggunakan proses multitasking dan memiliki tampilan layar yang lebih baik serta sistem keamanan data yang mulai ditingkatkan. Contoh komputer generasi ketiga itu IBM System 360, UNIVAC 1108, dan UNIVAC 9000. Nah, komputer generasi keempat itu masih digunakan hingga sekarang. Komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor yang membuat ukuran perangkat semakin kecil, namun dengan kinerja yang semakin tinggi. Komputer mulai digunakan secara luas oleh masyarakat. Ciri khas generasi ini adalah bentuknya yang ringkas dan ringan, harga yang lebih terjangkau, serta kemampuan untuk terhubung dengan jaringannya lebih cepat. Contoh komputer generasi keempat itu IBM PC yang dikenalkan pada tahun 1981, TRS-80, dan komputer dengan prosesor Motorola 68000 dan Zilog Z80 serta RAM 64 kilobyte, serta laptop yang mulai berkembang di era generasi keempat ini yang menandai era komputer portable untuk konsumen umum. Komputer generasi kelima itu dikembangkan dengan dorongan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI dan berfokus pada pemrosesan paralel serta sistem pakar. Generasi ini dirancang untuk memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi layaknya manusia, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas kompleks secara lebih mandiri dan efisien. Contoh komputer generasi kelima IBM Watson yaitu IBM Watson salah satu contoh paling terkenal dari komputer generasi kelima yang digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan pelangganan. Google DeepMind, teknologi AI yang dikembangkan untuk berbagai aplikasi, serta asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Nah, CPU pada generasi pertama yaitu tabung vakum itu muncul pada pertengahan abad ke-20 yang menandai lompatan maju yang signifikan dalam teknologi komputasi meskipun mesinnya sangat besar, berat, dan lebih banyak
menggunakan energi dan panas apabila digunakan terlalu lama. Pada generasi kedua itu menggunakan transistor yang komponennya lebih kecil sehingga lebih hemat energi dan dan juga bisa ditingkatkan lagi. Bahasanya pun tidak hanya menggunakan bahasa mesin seperti pada pada mesin vakum. Nah, pada generasi ketiga itu menggunakan integrated circuit atau IC. Penggunaan IC memungkinkan pemadatan komponen CPU dalam satu chip dan mempercepat mengurangi ukuran dan konsumsi daya. Pada generasi keempat itu menggunakan mikroprosesor berbasis VLSI, Very Large Scale Integration. CPU mulai menggunakan mikroprosesor dengan ribuan transistor dalam satu chip, meningkatkan kecepatan efisiensi dan kemampuan multitasking, memperkenalkan GUI dan multimedia. Ya, pada generasi kelima, mikroprosesor berbasis ULSI, Ultra Large Scale Integration, dengan AI dan parallel processing. CPU mengintegrasikan jutaan komponen dalam satu chip, mendukung pemrosesan paralel, kecerdasan buatan AI, dan teknologi superkonduktor untuk kecepatan tinggi. CPU dapat memahami bahasa manusia dan belajar dari pengalaman AI tingkat awal. Nah, pada perkembangan komputer CPU yaitu ada AMD. AMD meluncurkan seri Ryzen Z2 yang dirancang khusus untuk perangkat gaming genggam dengan hingga 8 inti CPU berbasis arsitektur Zen 5 dan grafis RDNA 3.5. Seri Ryzen 9000HX untuk laptop gaming kelas atas dan performa tinggi, prosesor desktop terbaru Ryzen 9000X 3D menggunakan teknologi 3D Visage generasi kedua yang meningkatkan performa gaming dan generasi konten secara signifikan. Intel yang kedua ada Intel. Intel meluncurkan prosesor generasi ke-14 Meteor Lake dengan desain chiplet yang menggabungkan CPU, GPU, dan akselerator AI dalam satu paket. Prosesor ini meningkatkan performa multitasking, efisiensi daya, dan kemampuan AI untuk aplikasi real-time seperti pengenalan suara dan editing video otomatis. Seri Core Ultra 200 yang menekankan fitur AI dan keamanan tingkat tinggi, serta dukungan untuk berbagai perangkat desktop. Prosesor Intel generasi terbaru ini mampu mencapai frekuensi turbo 6 GHz yang sangat ideal untuk gaming, rendering, dan komputasi profesional. Intel juga memperkenalkan seri N untuk laptop terjangkau dari seri HX untuk laptop gaming high-end dan lainnya. Nah, Apple. Lalu ada Apple. Apple memperkenalkan chip M3 berbasis ARM dengan fabrikasi nanometer yang menawarkan efisiensi energi terbaik dan performa tinggi. Nah, chip M3 ini dioptimalkan untuk aplikasi kreatif seperti editing video 4K dan desain grafis dengan performa multicore yang meningkatkan untuk multitasking tanpa hambatan. Menjadi pilihan utama bagi pengguna MacBook yang membutuhkan kombinasi performa, tahan baterai, dan mobilitas tinggi. Oke, itu saja. Atas kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.